Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar jika kepala keluarga berkurban itu pahalanya semua anggota keluarga sudah dapat? Ini pertanyaan atau penawaran? Allah. Jadi saya sebutkan tiga-tiga supaya kita jangan sampai gara-gara ini nanti yang sudah berkurban satu rumah 7 kupon jadi tinggal satu. Tadi saya dengar di Bang Rio Kepri, Ustaz Somad, kepala rumah tangga sudah cukup, maka istri anak-anak nggak perlu kurban lagi. Nah, itu. Jadi kita bahas kurban ini dilakukan Nabi 3 model. Yang pertama yang paling atas, waktu haji wada, Nabi memotong kurban 63 ekor onta sendirian. Habis itu pisaunya diberikan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memotong 37. 37 tambahan 63 sama dengan 100 ekor onta sendirian. Jadi Bang Riau Kepri yang orangnya banyak berkecimpung dengan duit, walaupun duit orang, yang punya duit banyak, cobalah yang dilakukan Nabi. Saya mau dengar berita Bang Riau Kepri satu orang memotong 100 sapi limosin. Amin. Jadi orang Islam targetnya mesti begitu. Sebelum saya mati, kalau saya kaya raya macam Nabi, maka 100 ekor onta, susah gimana mau bawa onta naik pesawat. Itu yang paling tinggi. Itu kalau masuk surga nanti level VVIP. Yang kedua, level bawah, naharna ma'an Nabi SAW amal Hudaybiyah. Pada Hudaybiyah tahun ke-6 kami menyembelih hewan kurban, 1 onta 7 orang. Jadi kalau ada bapak ibu mengatakan pergi ke masjid, Pak Ketua Masjid, ini 2,5 juta untuk saya, 2,5 juta istri saya, 2,5 juta anak saya, 2,5 juta menantu saya, kami bertujuh 1 sapi. Nah, itu level 2. Yang paling bawah level 3, inilah yang pertanyaan. 1 kambing kepala rumah tangga untuk yang ada di rumah. Nah, itu masuk surga kaki-kaki 5-nya lah. Tapi masuk juga. Nah, itu. Jadi pahami secara utuh. Saya anjurkan Bapak Ibu berkurban yang bagus itu level pertengahan tadi. Yang udah buat macam itu di masjid-masjid, kita tabung wakaf gitu juga, karena tabung wakaf ini pakai kambing atau sapi, Ustaz? Sapi. Nah, jadi ibu, bapak, mantu, ponakan, cucu, 7 orang 1 sapi. Nah, itu yang pertengahan. Jangan yang pakai tawar 1 kambing 1 rumah tadi. Tapi jadilah daripada tidak. Apakah kurban tersebut setiap tahunnya harus bergantian nama dalam satu keluarga untuk melakukan kurban? Ini biasanya bapak-bapak yang waktu daftar, tolong buat nama istri saya. Nama bapak aja, kata Ustaz yang di masjid. Saya takut pulang ke rumah. Nah, ini bapak-bapak yang macam ini nanti tidak kena azab kubur lagi. Saking kan sudah azabnya di dunia. Dia takut di kuitansi itu, karena dari rumah, Bang, mesti namaku. Ya nama Bang. Ibu-ibu dimanapun berada, saya kasih tahu, asal udah nama bapak itu, ibu dapat juga. Ya, jadi tak perlu gantian. Tahun lalu kan 2000 lah Bang, tahun ini mesti, enggak. Asal udah nama mama bapak itu, ibu dapat juga. Tiap tahun. Dah, tak usah masalahkan. Apa boleh berkurban mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Boleh. Mana dalilnya? Waktu Nabi menyembelih kurban, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah kambing ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad SAW. Padahal waktu itu kurban disembelih di Madinah, Khadijah sudah meninggal di Makkah. Itu menunjukkan sampai ke keluarga yang sudah meninggal. Ambil kambing kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad SAW. Terimalah untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad SAW. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal di Makkah dan di Madinah.
Seandainya yang meninggal tidak dapat, pasti dikhususkan Nabi, ya Allah terimalah kurban untuk umat Muhammad yang hidup aja, yang mati tak dapat. Itu menunjukkan yang sudah meninggal dunia sampai. Kalau ada nanti orang ngotot bilang yang meninggal nggak sampai, tolong kasih nama lengkap, nanti kalau kau mati aku kirim kambing. Kalau tak dapat cepat-cepat kasih kabar. Ustadz, bagaimana dalam agama Islam sunat bayi perempuan karena menurut medis tak ada pengaruhnya dan rumah sakit tak memfasilitasi? Zaman Nabi ada khattanah perempuan tukang khitan. Itu membuktikan bahwa ada apa tidak khitan? Ada. Maaf beribu maaf. Pesan Nabi kepada si khattanah ini, ikhfidhi, potonglah, tapi jangan terlalu banyak. Efeknya kalau terlalu banyak menyebabkan frigiditas, dingin, hilang hawa nafsu seksualnya. Maka dalam mazhab Syafi'i, khitan perempuan itu hukumnya wajib. Maka saya tak ada anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan, saya pesankan ke adik saya, keponakanku yang perempuan khitankan. Kalau orang rumah sakit tak mau, cari bidan kampung yang pandai. Jadi bagi anak keponakan yang berpegang pada mazhab Syafi'i, khitankan. Di antara manfaatnya adalah untuk, maaf beribu maaf, mengurangi libido seksual menurut mazhab Syafi'i. Kalau dokter mengatakan tak ada pengaruh, saya lebih ikut mazhab Syafi'i daripada dokter. Karena dokter pun ternyata mereka ikhtilaf. Dulu kalau orang sakit dikompres pakai es, diambil es, direndamkan anduk kecil ke kening. Sekarang rupanya dokter ikhtilaf, dikasih air panas. Nah, jadi ternyata dokter pun ikhtilaf. Yang ngomong gitu siapa? Dokter juga cerita ke saya. Nah, jadi saya lebih percaya ulama daripada dokter. Mohon maaf Pak Dokter, walaupun kawan saya banyak dokter. Saya mau tanya, apakah saya harus sholat istikharah untuk memilih pekerjaan? Kalau pilihannya antara haram dengan halal, tak ada istikharah. Antara makan gulai babi sama ayam goreng, udah istikharah, udah jelas haram. Yang istikharah ini sama-sama halal, tapi kita ragu mana maslahat pentingnya untuk akhirat kita, baru istikharah. Usolli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Barulah setelah itu apa yang condong ke hati itu. Begitu juga dengan masalah jodoh Pak Ustaz. Ya, kau mau nikah? Ya Pak Ustaz. Siapa calonnya? Aisyah sama Fatimah. Istikharah lah. Udah Pak Ustaz. Mana nampak? Dua-duanya nampak. Berarti belum putri istikharah oleh. Istikharah lagi sampai Allah berikan signal. Itu tentang istikharah. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tak akan sia-sia orang yang istikharah, tak akan menyesal orang yang mau mendengar pendapat orang lain. Bagaimana hukumnya kalau ada orang tua belum akikahkan anaknya sampai dewasa? Akikah itu hukumnya sunat muakkad, bukan wajib. Kalau sunat muakkad tidak terlaksana, maka orang tua tidak dihukumi meninggalkan kewajiban. Akikah itu dilaksanakan hari ke-7. Tak bisa hari ke-7, hari ke-14. Tak bisa hari ke-14, hari ke-21. Tak bisa 21, tak usah tengok kalender lagi. Setahun, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Lalu kemudian kalau ini sekarang, mohon maaf, pegawai Bang Rio Kepri ini ada yang mau akikah, boleh. Boleh hukumnya akikah setelah dewasa, kata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Akikah saja. Balik dari sini, potong kambing, akikah, makan siang sama. Jangan minta ayun pakai marhaban. Minta cukur pula. Apabila seorang ayah belum diakikahkan orang tuanya, apabila seorang ayah belum diakikahkan orang tuanya, apakah boleh dia mengakikahkan anaknya tersebut? Boleh mengakikahkan setelah dewasa. Baca buku 37 masalah populer,
di pembahasan akikah setelah dewasa. Aqa'an nafsihi ba'nama bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah dia jadi nabi. Kita boleh mengakikahkan diri sendiri kalau ada duit, dan bapak ibu boleh mengakikahkan anak yang sudah lewat. Tapi yang belum punya anak, nanti diagak-agak hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Bagaimana kalau kita ikut kurban tapi tidak di wilayah rumah kita dan bukan pula di kampung kita, tapi mencari masjid lain yang proses kurbannya sesuai sunnah? Tidak boleh membawa daging kurban lebih dari jarak qasar salat. Jarak qasar salat 89 km. Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Jadi membawa daging kurban dari sini ke Tugu Talang, berarti udah lewat qasar salat. Kenapa dibolehkan kurban ini? Karena menurut prediksi kita Pekanbaru ini rata-rata radius ini sudah. Karena saya sendiri menanya ke masjid tempat saya, Pak Ketua Masjid, sudah berapa sapi kita? Ada 2 ekor. Cukup itu. Karena udah bagi setengah kilo, 1 kilo cukup. Ketua masjidnya saya sendiri. Artinya komunikasi tetap dijaga. Yang mau mengalihkan kurbannya ke daerah lain, tanya ketua masjid. Pak Ketua Masjid, berapa kurban kita? Ada 1 sapi. Mohon izin Pak Ketua, saya tahun ini mau kurban untuk talang mama. Jangan talang mama sini. Tadi kata Ustaz Somad. Kalau Ustaz Somad, yalah tak apa-apa. Kalau kebetulan dia ini viewer saya, tapi kalau hater saya, sesat dia tuh. Oleh sebab itu maka ini kurban komunikasi supaya kita tidak dituduh aliran sesat dan lain sebagainya. Ketika suami mau ke masjid biasanya memberi salam kepada istri, bahkan istri cium tangan suami. Riwayat ada menyebut bahwa pada zaman Rasulullah ketika mau ke masjid malah Nabi mencium pipi. Tidak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Nabi mencium pipi, tapi kau tak sama macam Nabi. Maka tak bisa mengambil hukum dari satu hadis. Kaifa nata'amal ma'as sunnah? Bagaimana berinteraksi dengan sunnah? Kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Al-Jam'u bainal ahadis. Tentukan satu tema, lalu kumpulkan banyak hadis, barulah diambil satu hukum tentang masalah menyentuh perempuan yang tak mahram. Setelah berwudu, menurut mazhab Syafi'i bersentuh kulit batal. Menurut mazhab Hanafi bersentuh kulit tak batal. Karena makna lamastumun nisa bukan sentuh kulit. Maaf beribu maaf, maksudnya jima baru batal. Menurut mazhab Maliki bersentuh kalau tak bernafsu tak batal, tapi kalau nafsu batal. Saya tak menyalahkan Maliki. Kalau saya menyalahkan Maliki berarti saya menyalahkan guru saya. Semua guru saya di Maroko mazhabnya Maliki. Tapi saya tidak mengamalkan mazhab Maliki. Saya mengamalkan mazhab Syafi'i. Makanya kalau saya bersentuhan dengan perempuan, dulu waktu di kampus ambil wudhu dari asrama, berangkat beli tiket itu biasanya ulurkan duit pegang. Dipegangnya ujung jadi batal walaupun tak nafsu. Kenapa Ustadz lebih memilih mazhab Syafi'i? Lebih selamat. Mazhab Syafi'i itu lebih selamat. Maksud Ustadz lebih selamat gini, tersentuh saya dengan perempuan di halte bis waktu kuliah. Habis itu sholat saya di kampus, Allahu Akbar, datang setan berbisik, kau tadi nafsu. Tidak, saya bilang. Kalau saya sudah berwudu, setan tak bisa ngoda karena saya sudah wudu. Tapi kalau saya tak wudu, kau tadi nafsu. Tidak, kita bilang, ada sikit. Itulah maka mazhab Syafi'i itu lebih selamat, ihtiyatnya lebih tinggi, lebih hati-hati dalam masalah imsak. Itu ada dalam mazhab Syafi'i menunggu 50 ayat. Yang sekarang di Pekanbaru 10 menit. Kalau mazhab Maliki tidak ada. Di situ azan baru berhenti, masih tersangkut-sangkut daging di mulut. Kalau mazhab Syafi'i bersih. Jadi saya bukan pilih-pilih mazhab, tapi memang mazhab Syafi'i ini lebih aslam, lebih selamat. Walaupun Imam Malik itu guru Imam Syafi'i. Jadi tentang masalah ini saya pegang mazhab Syafi'i. Apalagi tempat kita ada air sungai Siak, apa salah payah. Wudu, sentuh sikit wudu.
Ustadz dulu pernah belajar nyantri di pesantren mana? Saya mau masuk SD tak diterima karena tangan kanan tak bisa memegang telinga kiri. Akhirnya masuk ke madrasah. Masuk madrasah sampai kelas 3. Habis itu pindah ke pesantren Darul Ulum namanya, dibangun oleh Bupati Abdul Manan Simatupang. Setelah itu masuk SD Al-Wasliyah. Jadi SD saya 3, An-Najah, Darul Ulum, Al-Wasliyah. Habis itu masuk madrasah Sanawiyah Al-Wasliyah Muallimin. Habis itu masuk pondok pesantren Darul Arafah. Waktu itu santrinya 1800. Sholatnya macam sholat Jumat, makannya ngantri panjang. Habis itu masuk ke madrasah Muallimin Al-Wasliyah lagi. Habis itu saya tak sekolah 5 bulan. Menurut saya tak ada gunanya sekolah, buang-buang waktu, buang-buang duit. Saya mau minta belikan mobil kol diesel, beli ikan asin, jual ikan asin. Kata orang tua saya tetap sekolah. Akhirnya saya tamat madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu tahun 96. Masuk ke UIN Suska YIN waktu itu 96, 98 ke Mesir, tamat 2002, 2003 Universiti Kebangsaan Malaysia, 2004 Darul Hadis Maroko, tamat 2006, 2007, 2008 pulang Pekanbaru. Habis itu ke Sudan ikut Ustadz Zulhendri Rais Dewan Syariah. Lalu kemudian munaqasah sidang S3 2019 Desember. Setelah itu Februari 2020 visiting profesor tamu Universiti Islam Brunei Darussalam, kontrak 2 tahun sampai 2000. Sekarang tak bisa masuk karena corona. Dah lengkap. Mohon maaf jika pertanyaan di luar tema. Apa harus kita lakukan jika ada makam keluarga kita yang posisinya jauh terperosok dalam semak, ada binatang yang dapat membahayakan bagi peziarahnya seperti ular? Apakah makam tersebut boleh dipindahkan? Tak cukup syarat untuk pindah. Yang boleh dipindahkan itu darurat tingkat tinggi. Misalnya perluasan kota, makam pahlawan mau dibangun mall, maka dipindahkanlah makam ke pinggir kota. Beberapa makam terjadi perpindahan dari pusat kota di pinggir kota. Makam pahlawan biasanya karena perluasan kota. Adapun karena begini tak bisa, karena jenazah itu mulia, tak boleh dimain-mainkan. Oleh sebab itu kalau begini kasusnya, izinlah kepada warga masyarakat supaya dibuatkan jalan setapak gang, dibersihkan, kemudian keliling tanah wakaf itu dibuat bersih supaya orang bisa ziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu kularang kamu ziarah kubur, ala fazuruha. Sekarang ziarahlah kamu. Guna ziarah itu 3. Pertama, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Kenapa air mata menetes? Turiqul qulub, karena hati lembut. Kenapa hati lembut? Tazkiratan lil maut, ingat mati. Ingat mati. Nah, jadi sering-sering ziarah. Kalau bisa sebulan sekali ziarah. Kalau perlu cari rumah yang dekat kuburan. Kita ziarah. Kalau ke tempat saya, orang kalau ke tempat saya sekali ziarah 2 kali. Karena sebelum masuk ke tempat saya lewat kuburan. Mau masuk lewat kuburan, mau keluar lewat kuburan. Nah, kalau tempat saya mengucapkan salamnya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ahlal kubur. Yang perempuan yang suka shopping ke mall berhenti, bagus sering-sering ziarah. Ingat mati. Terakhir, saya sudah menikah. Seorang laki-laki punya anak 1, tinggal dengan ibu kandung saya. Niat saya ingin merawat ibu kandung saya, tapi kami bersama pergi pagi pulang petang. Ibu saya tinggal sendiri di rumah, selalu sedih karena kami tinggal. Anak kami titip ke penitipan. Bagaimana caranya bisa buat bahagia ibu? Apakah berdosa kami meninggalkan ibu sendiri di rumah? Hari Ahad kan libur. Hari Ahad ibu itu dibawa ke mall. Bawa ke mall. Di mall kan sekarang tetap buka. Saya dulu semua mall di Pekanbaru ini pernah saya bawa emak saya. Mall SKA, mall itu semua. Semua rumah-rumah makan ini dari mulai ujung enggak, yang arah ke Lipat Kain. Dari rumah makan Kampar tuh
Teratak buluh mau makan kampar yang udangnya besar-besar tuh. Nah, itu sampailah ke ujung Rumbai sana. Nah, itu semua rumah makan tuh. Jadi setelah meninggal baru saya tahu manfaatnya. Dulu tak ada yang ngajar. Kalau duduk di tempat dia makan dulu, itu rumah makan di kampar tuh, duduk di situ dipesan makanan yang sama, hilang rindu kita. Nah, jadi yang punya emak, punya ayah sekarang, jangan hari ini, hari libur, ya. Bawa. Jadi tidak perlu tiap hari. Saya tiap hari pergi ke mana-mana, tapi hari Ahad tuh khususkan hari. Termasuk sebelum meninggal. Meninggal hari Senin, hari Sabtu tuh kosong. Tanggal 16 Maret 2019 kosong. Hari itu kosong, tak ada handphone, stop. Jalan keliling makan ini segala macam. Hari Ahadnya saya pergi ke Madura. Ahad malam Senin, habis dia makan sahur karena dia puasa Senin, mandi bersih, sakit kepalanya, meninggal. Nah, jadi supaya kita tak menyesal, bawa dia keliling. Jadi saya membawa keliling itu awalnya pergi saya ke Malaysia ceramah, pergi ke mall. Sampai di mall ada di bawah haji itu, di situ saya lihat, maaf, orang Cina yang sudah tak berambut lagi saking tuanya, tak melekat lagi rambut itu saking tuanya. Banyak sekali. Saya tanya, loh, ini kenapa banyak orang-orang tua? Rupanya anak-anak orang Cina ini memberi makan orang tuanya di mall ramai-ramai. Karena bagi mereka orang tua ini hoki, hanya hoki lah. Ya, orang tua ini kalau dibahagiakan dia rezeki lancar. Itu keyakinan mereka. Itu dalam hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain. Kalau senang orang tuamu, mengalir rezekimu. Buat orang tuamu macam raja, rezekimu macam rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, ada di grup WhatsApp. Senangkan hatinya, buli kain. Tak pernah saya pulang sekalipun tak membawa makanan. Jadi kalau saya ceramah di Dumai, pulang jam 2 malam, asal ada sate yang buka, berhenti. Sate balik, ketuk pintu, dah tidur, kasih makan dia. Tak pernah sekalipun pulang tak bawa makanan. Apa yang pasti tetap buka gambar. Jadi setelah kita meninggal tak menyesal. Sekarang banyak saya tengok asal orang tua meninggal mencakar dinding. Oh mak, mau saya sipakkan aja kepalanya. Dulu waktu hidup tak ada kau kasih dia. Udah mati baru kau menangis. Saya kasih semua apa dia mau. Saya kasih rumah, saya kasih kendaraan, saya kasih supir. Kau bawa ini jalan-jalan selama seminggu, pergi keliling. Wah, pergi keliling. Begitupun menyesal juga. Apalagi lah tak sempat berbakti. Orang tua masih ada, senangkan dia. Kalau sudah tak ada, kirim dia doa, kirim dia kurban, daftarkan ke tabung wakaf umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.